Pernahkah kamu terbujuk atau membujuk orang untuk berbuat sesuatu? Pasti pernah, bukan? Nah, itu artinya kamu sudah cukup akrab dengan hal-hal yang persuasif. Itu berarti pula teks persuasif bukan lagi hal yang asing bagi kehidupan kamu sehari-hari. Bahkan, kemampuan untuk bisa memengaruhi orang atau berpersuasi sangat penting kamu kuasai. Misalnya, dalam kegiatan berbicara di depan umum. Dalam pembahasan ini, kamu akan memahami teks persuasif. Dengan begitu, kamu pun akan mudah pula di dalam memersuasi orang lain untuk bersama-sama berbuat sesuatu yang bermanfaat. Tentu saja. Untuk itu, ayo belajar di rumah belajar. Menemukan ajakan dalam teks persuasif. Setelah mempelajari materi ini, kamu diharapkan mampu menelaah saran, ajakan, dan pertimbangan atas permasalahan aktual dari teks persuasif yang kamu dengar dan baca. Pembahasan pertama, pengertian teks persuasif. Perhatikan teks berikut. Terus terang, saya merindukan teen lead yang berani, jujur, wajar, dan otentik. Sebuah tontonan yang mengekspresikan kemiskinan dengan kemiskinan, kelas menengah secara menengah, orang kaya sebagai orang kaya, pelajar sebagai pelajar, dan remaja sebagai remaja. Kartini-kartini di SMA bukan lagi mereka yang hanya sibuk dengan penampilan, pamer barang mewah, menguber kekasih, hingga lupa pada semangat keindonesiaan dan upaya mengejar kepintaran seperti telah ditunjukkan R.A. Kartini. Untunglah Kartini yang terkenal dengan semangat patriotiknya tak sempat menyaksikan teen lead. Saya tak tega menyaksikan air matanya menitik. Secara tidak langsung, teks tersebut menyampaikan ajakan kepada pembaca. Ajakan ditujukan kepada pelaku-pelaku dunia perfilman untuk membuat tontonan atau sinetron teen lead yang jujur, wajar, dan otentik. Penulis juga berharap agar tontonan-tontonan itu tidak melupakan semangat keindonesiaan dan dapat mengejar kepintaran sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh R.A. Kartini.
Dengan karakteristik teks tersebut, teks ini digolongkan ke dalam teks persuasif. Teks tersebut berisi ajakan atau bujukan. Pernyataan-pernyataan di dalam teks tersebut mendorong seseorang untuk mengikuti harapan atau keinginan-keinginan penulis sebagai tulisan yang bersifat ajakan. Pernyataan-pernyataan di dalam teks tersebut cenderung mempromosikan sesuatu yang diperlukan pembaca. Perhatikan pula teks berikut. Penyebab seseorang mengalami gangguan pencernaan antara lain pola makan tidak teratur. Misalnya, sering terlambat makan, kurang mengonsumsi sayur dan buah, dan kurang memperhatikan gizi makanan. Salah satu upaya menjaga saluran pencernaan agar tetap sehat, makanlah dengan pola makan sehat dan seimbang. Teks tersebut merupakan contoh lain dari teks persuasif. Di dalamnya juga terkandung bujukan. Hal itu sebagaimana yang tampak pada bagian akhir, yakni makanlah dengan pola makan sehat dan seimbang. Namun, sebelum menyampaikan bujukan itu, penulis mengemukakan sejumlah pendapat yang bisa mengantarkan pembaca untuk mau mengikuti bujukannya. Dengan demikian, di dalam teks persuasif terdapat pendapat-pendapat seperti halnya di dalam teks argumentatif. Mungkin pula tersaji fakta. Di dalam teks persuasif, baik pendapat ataupun fakta digunakan dalam rangka memengaruhi pembaca agar mau mengikuti bujukan-bujukan itu. Kamu sudah paham belum? Ataukah masih bingung? Yuk simak lanjutan penjelasannya. Perhatikan pula teks berikut. Sejak terjadinya bencana gempa bumi dan gelombang tsunami itu, seringkali bencana tersebut dijadikan sarana untuk memungut uang dari masyarakat. Banyak organisasi atau kelompok orang tak bertanggung jawab meminta sumbangan untuk korban bencana tersebut. Mereka beroperasi di atas bus kota, lampu merah, dan pinggir-pinggir jalan lainnya yang mengatasnamakan dinas sosial. Oleh karena itu, masyarakat harus berhati-hati terhadap ulah oknum tersebut. Kami organisasi sosial peduli kasih tidak pernah meminta sumbangan dengan cara-cara seperti itu. Teks ini juga menyampaikan bujukan atau imbauan. Perhatikanlah kalimat terakhir teks tersebut. Penulis mengimbau masyarakat untuk berhati-hati terhadap ulah oknum yang meminta sumbangan dengan mengatasnamakan korban bencana alam. Sebelum itu, penulis menyampaikan sejumlah fakta yang bisa meyakinkan dan memengaruhi pembaca dengan bujukan-bujukannya itu. Pernyataan fakta yang dimaksud di dalam teks tersebut
ada pada kalimat di samping menggunakan fakta, penulis dapat pula menggunakan pendapat para ahli. Juga bisa menggunakan cara lainnya yang sekiranya dapat memperkuat ajakan atau imbauannya itu. Wah, sudah hampir 12 menit loh kamu mengikuti pembelajaran ini. Nah, sekarang jawab pertanyaan apa yang dimaksud dengan teks persuasif pada kolom komentar ya. Itu menandakan kamu sudah sungguh-sungguh mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Kalau sudah selesai menjawab, yuk kita lanjutkan pembahasan kedua dan sekaligus pembahasan terakhir dalam video kali ini. Pembahasan kedua. Di dalam pembelajaran sebelumnya telah kamu ketahui bahwa teks persuasif ditandai oleh kehadiran ajakan. Adapun yang dimaksud dengan ajakan adalah kata-kata atau perbuatan untuk mengajak atau arti lainnya yaitu undangan. Ajakan dapat pula berarti anjuran, imbauan, dan sebagainya untuk melakukan sesuatu. Seperti di dalam cuplikan-cuplikan sebelumnya, bahwa suatu ajakan ditandai dengan kata-kata seperti harus, hendaknya, sebaiknya, usahakanlah, jangan, hindarilah, dan sejenisnya. Di samping itu, tidak sedikit pula teks persuasif yang menyampaikan ajakannya itu secara tersirat. Hal itu seperti yang tampak pada cuplikan teks di awal. Walaupun tidak dinyatakan secara langsung, pembaca tetap akan memahami bahwa teks itu berisi suatu ajakan atau bujukan agar pembacanya itu berbuat sesuatu sesuai dengan harapan penulisnya.